he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down to Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que iba a aquella cruz. Por la Vía Dolorosa, que es caída del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la Vía Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Por la Vía Dolorosa, all the way to Calvary, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down to Via Dolorosa, all the way to Selamat pagi. Shalom. Halo semuanya. Ya, selamat bertemu kembali pada perayaan Paskah SD Popri Dembangan 3 melalui channel YouTube. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak? Sehat semua kan ya? Harus sehat dan semangat pokoknya, karena kita mau bersuka cita nih. Nah, Ya kan Mbak Dani? betul Birin. Nah, walaupun Paskah kali ini di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat. Ya, kita bersuka cita dengan keluarga, dengan ayah, ibu, dan semuanya yang ada di rumah, gitu ya. Betul. Nah, untuk mengawali perayaan Paskah kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu Karena Kita. Oh, judulnya Karena Kita? Iya, Karena Oke, Kita. ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama, Karena Kita. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan
karena kasih besar Tuhan pada diri kita bisa merayakan Paskah. Dia datang dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan begitu, Bu Irin? Ya, Nah. dan tadi itu diiringi sama siapa ya? Kita iringannya tadi, Pak. Oh iya. Tahu nggak? Yang main keyboard itu? Heeh, keyboard sama biola tadi itu loh, Pak. Mbak Darel kalau nggak salah. Iya kan? Iya, Ah, betul. iya. Mbak Sama Daryl sama yang Mbak biola? Wista. Oh, Mbak Wista. Jadi Heeh. kita tadi diiring oleh Mbak Darel dan Mbak Wista. Dari alumni, tahun yang 2017. lulus tahun 2017. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi masih ingat alma mater kita. Harus Nah, dong. Kan dari sini soalnya. Oke. Nah, selanjutnya mari kita berdoa agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dalam kasih penyertaan Tuhan. Nah, kami mohon untuk Bu Esther dipersilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum acara Paskah hari ini kita lanjutkan, baiklah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami hingga hari ini. Segala puji syukur banyak terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat karunia kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi yang indah dan cerah ini kami semua hendak merayakan Paskah. Ya Tuhan, kami menyerahkan acara demi acara pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam naungan tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati kami semuanya keluarga SD Bobrin Demangan 3. Tuhan, walaupun dengan media online Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kami semua, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, ampuni atas segala dosa dan salah kami, dan semuanya kami serahkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Oh ya Pak Dani, Ya. tema Paskah kali ini apa ya? Tema Paskah kali ini. Ha-ha. Nah, sebenarnya Pak Dani tanya sama anak-anak. Anak-anak tahu tidak tema Paskah kali ini apa? Oh, kalau nggak tahu. Nggak tahu Pak Dani, nggak tahu. Apa Kalau nggak tahu, Pak Dani kasih tahu ya. Tema Paskah kita kali ini itu menjadi manusia Paskah. Apa? Menjadi manusia Paskah. Nah, gimana ya itu maksudnya Bu Irin? Tahu nggak? Enggak. Daripada penasaran, nanti kita dengarkan penjelasan dari Bu Yayu ya. Tapi sebelum itu, yuk kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Mustari Admini. Silahkan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Pagi ini kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Kita bersyukur sekali, biarpun di masa pandemi, tetapi kita diberi kekuatan, diberi kemampuan dan kesehatan. Dan saat ini kita akan bersukacita. Biarpun di masa pandemi ini anak-anak, kita akan merayakan Paskah secara virtual. Semoga kita semua anak-anak menjadi manusia Paskah. Demikian, selamat menghayati dan merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Mustari Admini. Terima kasih Ibu Mustari sudah memberikan sambutannya pada perayaan Paskah kali ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menaikkan pujian bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang menebus dosa kita di kayu salib dengan pujian Dia lahir. Mari.
anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Paskah yang akan dibawakan oleh Bu Jaju. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan terlebih dahulu. Apa Pak Dani lagunya? Seperti yang kau ingini. Seperti yang Kak ingini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan, hari ini pun kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat kami terima. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati kami masing-masing menolong kami supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya juga Tuhan berkenan untuk memberkati. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini merupakan hari yang bersukacita untuk kita sekalian. Anak-anak di rumah didampingi orang tua. Saat ini kita bersama-sama dengan sekolah merayakan Hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul sekali, anak-anak sudah pintar. Nah, saat ini kita akan mendengarkan renungan. Ya, mendengarkan renungan. Silakan disiapkan yang ingin membaca Alkitab, silakan disiapkan. Kita akan membaca Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang pertama. Ya, jadi kita membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, tapi bagian B hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Sebab itu, bersihkanlah ragi yang lama, supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu tidak beragi. Sebab Kristus, Paskah kita pun sudah dikorbankan ganti kita. Maka dari itu, kita dapat merayakan perayaan itu, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tanpa ragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum Bu Yayu lanjutkan, Bu Yayu punya cerita terlebih dahulu. Bu Yayu punya cerita begini. Di sebuah taman ada seekor binatang yang bernama ulil. Nah, anak-anak pasti bisa menebak ya, binatang apakah itu? Ya, ulil ini adalah seekor ulat bulu. Pasti anak-anak sudah pernah melihat, bahkan mungkin sudah pernah memegang. Jika kita terkena bulu yang ada pada ulat itu, maka akan menjadikan kulit kita merasa gatal. Nah, demikian juga dengan si ulil ini. Dia mempunyai bulu-bulu yang bisa membuat kulit kita gatal jika tersentuh. Ya. Nah, ulil ini berjalan-jalan mencari-cari temannya. Kemana ya temanku semua ini, kok keadaan taman menjadi sepi. Kemana ya? Si ulil berjalan. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan Albi. Albi ini adalah seekor lebah. Albi ini merupakan teman dari si ulil. Kemudian si ulil menyapa Albi. Halo Bi, kok kamu kayaknya wajahmu sedih? Kenapa? Si Albi menjawab, iya aku sedih. Lah aku nggak bisa dapat madu karena tanaman
Yang ada di taman ini rusak semua. Kan gara-gara kamu, Lil. Loh, kenapa kok aku? Iya, kan kamu yang suka makan pucuknya daun itu. Jadi daunnya nggak bisa berkembang, nggak bisa berbunga. Akhirnya nggak ada madu yang bisa aku ambil. Kamu, Lil, sukanya makan pucuk tanaman. Membuat aku nggak dapat makanan. Habis sedih anak-anak. Kemudian si Ulil diam saja, dia bingung. Terus aku bagaimana ya? Akhirnya Ulil berjalan meninggalkan si Albi. Karena dia merasa lapar, maka dia pun mencari pucuk tanaman. Itu ada yang masih segar. Aku mau makan itu. Si Ulil makan dengan lahapnya anak-anak. Tiba-tiba dia mendengar suara. Aduh, Ma, tanganku sakit. Loh, kenapa nak? Nih, tanganmu kok bentol? Iya Ma, ini di situ ada ulat bulu. Sepertinya tanganku kena ulat ini Ma. Aduh sini, jangan mendekat. Nanti kamu malah lebih banyak lagi bentolnya. Anak-anak, si Ulil yang mendengar itu perasaannya menjadi sedih, sangat sedih. Tadi teman-temanku nggak mau dekat dengan aku. Sekarang manusia pun juga tidak mau dekat dengan aku. Aku harus bagaimana ya? Tapi aku ini lapar, aku membutuhkan daun itu supaya aku bisa hidup. Setelah Ulil makan dengan kenyangnya, kemudian saatnya dia harus menjadi kepompong anak-anak. Padahal menjadi kepompong ini bukan sesuatu yang mudah. Si Ulil merasakan penderitaan. Sebab ketika ulat menjadi kepompong, dia tidak boleh makan. Bukan tidak boleh, malah tidak bisa makan. Sebab dia berada di dalam sesuatu yang menutupi dirinya. Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bertemu dengan temannya. Si Ulil memikirkan itu, hatinya sedih. Tetapi itu aku butuhkan, pikir si Ulil. Karena kalau aku tidak menjadi kepompong, aku nanti tidak akan berubah. Aku akan tetap menjadi seekor ulat yang kecil. Akhirnya dengan penuh semangat, si Ulil menjalani proses menjadi kepompong. Beberapa waktu dia diam, menahan lapar, menahan kerinduannya untuk bisa bertemu dengan temannya. Dan kemudian pada suatu hari, tara, jadilah kupu-kupu yang cantik, ya. Kepompong itu kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, kupu-kupu ini terbang mengelilingi taman. Dia melihat, ada lebah. Dia menyapa, halo Albi. Albi bingung, siapa ya kamu? Kamu anak baru ya? Tapi kok sudah kenal aku? Loh, kamu lupa ya sama aku ya? Itu kupu-kupu menyapa temannya. Siapa ya? Aduh, Albi ini, aku kan si Ulil. Aku temenmu dulu yang suka makan pucuk daun. Yang katamu aku merusak tanaman sehingga kamu tidak bisa mendapatkan madu. Sekarang aku berubah menjadi kupu-kupu. Ya ampun, Ulil, kok Ulil? Kupu-kupu, kamu sekarang kok jadi cantik sekali. Iya, sekarang aku tidak makan lagi pucuk tanaman, tapi aku juga akan mencari madu pada bunga-bunga. Oh, kalau begitu mari kita cari bersama ya. Nah, akhirnya mereka berdua terbang mencari bunga yang sedang mekar untuk diambil madunya.
Dan tiba-tiba terdengar seorang anak yang berteriak kegirangan, "Mama, lihat itu, ada kupu-kupu yang sangat cantik, lihat itu warnanya mah bagus sekali." Anak-anak, kupu-kupu ini sangat senang. Dia teringat bahwa ketika dia menjadi ulat, manusia pun takut kepadanya, tidak mau mendekatinya. Nah, ketika dia menjadi kupu-kupu, menjadi binatang yang sangat cantik, sangat indah, manusia ternyata menyenanginya, tidak menjauhinya, mengaguminya. Karena dia sudah berubah menjadi makhluk yang sangat cantik, yang sangat indah dipandang. Nah, akhirnya Albi dan kupu-kupu ini menjadikan taman di situ lebih indah lagi karena kehadiran mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa ya maksud dari cerita Bu Yayu dengan ayat yang sudah kita baca tadi? Nah, ayat tadi merupakan surat kiriman dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Di situ Korintus pada waktu itu adalah sebagai sebuah kota yang sangat besar, kota dagang, kota industri. Banyak sekali penduduknya di situ, beragam latar belakang dan budayanya. Sehingga Korintus menjadi sebuah kota yang sangat ramai. Dan di situ pula jemaat yang yang didirikan oleh Paulus bisa berkembang. Namun mereka pun juga banyak masalah anak-anak, karena banyak sekali perbedaan yang ada di situ. Sehingga seringkali mereka satu dengan yang lainnya menjadi tidak bisa hidup dengan baik. Adanya ajaran-ajaran sesat yang mengganggu, adanya pemahaman tentang keselamatan yang berbeda, itu membuat perbedaan di jemaat Korintus yang menjadikan mereka tidak sebagai jemaat yang kompak. Nah, seperti tadi Ulil yang dijauhi oleh teman-temannya dan oleh manusia. Karena apa? Karena dianggap merusak, karena dianggap membuat manusia takut, binatang lain takut. Demikian juga dengan kita, bisa juga kita menjadi anak-anak yang ditakuti oleh orang lain, anak lain, tidak disenangi. Sebab apa? Sebab banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Kalau tadi pada ayat yang ke-6b sampai yang ke-7 menyebutkan bahwa dengan ragi dapat mengkamirkan atau dapat membuat sebuah adonan itu menjadi mengembang, maka apa yang kita lakukan itu juga bisa mempengaruhi diri kita. Hal yang tidak baik yang kita lakukan juga akan mempengaruhi kita. Hal yang baik yang kita lakukan juga membawa pengaruh kepada diri kita maupun pada orang lain. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, marah atau berani sama orang tua, suka berkelahi, malas belajar, hal-hal itu bukanlah hal-hal yang baik, yang pantas untuk dipertahankan. Itu adalah hal kecil yang bisa membuat kita menjadi anak yang tidak baik. Tetapi hal-hal yang baik meskipun itu kecil juga akan membuat kita menjadi anak-anak yang baik. Apabila kita bisa merubah diri kita dari anak-anak yang tidak baik, kemudian menjadi anak yang baik dengan segala yang kita lakukan, tentu saja kita akan menjadi anak-anak yang membuat Tuhan bangga dengan kita.
Orang lain pun juga akan senang bergaul dengan kita, tidak takut. Dan juga mereka tidak akan menjauhi kita karena banyak hal baik yang bisa kita keluarkan, bisa kita lakukan. Di dalam ibadah orang Israel pada waktu Perjanjian Lama, mereka ketika merayakan Paskah setelah keluar dari tanah Mesir, mereka akan makan roti yang tidak beragi. Itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan semestinya setelah kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, kita juga menjadi manusia yang diperbaharui. Menjadi manusia yang diperbaharui. Dulu anak yang malas belajar, setelah kita dengan yakin menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, kita berubah menjadi anak yang rajin belajar. Karena kepercayaan kita mengenai kebangkitan Tuhan merupakan atau diandaikan sebagai sesuatu yang murni dan membawa kebenaran. Jika anak-anak, Bapak Ibu, dan saudara semua meyakini bahwa hidup kita sudah dimenangkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, semestinya kita juga bisa memperbarui kehidupan kita. Hal yang lama semestinya tidak dilakukan lagi. Kita menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Sama seperti tema kita, menjadi manusia Paskah. Manusia Paskah adalah manusia yang lepas dari kehidupan yang lama, menjadi manusia yang hidup baru, menunjukkan banyak hal yang baik dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama. Mari kita semua menjadi orang-orang yang diperbarui. Dalam merayakan Paskah di tahun ini, meskipun dalam masa prihatin karena pandemi, kita menunjukkan sukacita kita dengan menjadi manusia yang baru, manusia Paskah yang diperbarui dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian untuk menjadi manusia yang diperbarui. Amin. Nah, itu tadi anak-anak cerita Paskah kita kali ini. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Bu Yayu. Nah anak-anak, dari cerita tadi apa ya yang bisa kita ambil? Ayo. Kurang lebih intinya adalah kita diharapkan untuk menjadi manusia Paskah anak-anak. Atau lebih sederhananya, kita menjadi manusia baru. Merubah sikap kita yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang berguna tentunya, yang lebih berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, seperti itu. Iya, begitu Pak Dani. Iya, betul sekali itu Bu Irin. Kita juga harus ingat loh pengorbanan Tuhan Yesus yang rela dipaku di kayu salib. Seperti halnya lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Tanda Paku. Ya, silakan Mbak Daryl dan Mbak Wista. Itu semua sudah
ternyata tak terasa ya Pak Dani, kita sudah sampai di akhir acara nih. Dan untuk menutup acara Paskah kita kali ini, kita dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu yang berjudul Kristus Bangkit. Ya. Nah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, Nah, Bu Irin ingat tidak beberapa waktu yang lalu sekolah kita mengadakan lomba menyanyi keluarga. Oh, Pak, terus gimana itu Pak? Nah, nanti akan kita umumkan pemenangnya. Oke, sudah siap? Siap-siap. Nah, mari kita lihat pemenang video menyanyi keluarga. Yesus kau mati salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya, haleluya. tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda sing my song, sing my song to thee. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Bulannya ke atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhan. Golgota, ing Golgota, Gusti Yesus sinali. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya Yeay! Selamat kepada para
Dan untuk yang belum dapat juara, jangan berkecil hati ya. Kalian masih punya kesempatan di kegiatan selanjutnya. Nah, untuk pengambilan hadiah nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh sekolah. Dengan selesainya pengumuman tadi, maka berakhir pula nih perayaan Paskah SD Beberinduan kita, Pak Dani. Betul, Birin. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru karyawan, alumni kita, Mbak Daryl dan Mbak Mbak Wista. Wista, serta multimedia semua yang terlibat sehingga acara kita, perayaan Paskah kita dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Nah, untuk menutup perayaan Paskah kita, kami mohon kesediaan Ibu Yulia Sri Rezeki untuk menghantarkan dalam doa. Silahkan Bu silakan, Bu Yuli. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, marilah kita mengakhiri acara Paskah pada hari ini. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah menyertai acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa penuh kasih, kiranya apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami nyanyikan pada hari ini, Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami semua dapat menjadi manusia yang baru. Tuhan, apabila di dalam kami mengadakan acara ini terselip dosa serta kesalahan, kiranya Engkau di dalam surga berkenan untuk mengampuni. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Yuli sudah mengantarkan doa penutup. Nah, sebelumnya kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah, banyak kata maupun ucap, hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Mari semuanya, kita telah diutus menjadi manusia Paskah untuk mewartakan kabar gembira bagi semua orang. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.